Tiga kandidat Cawapres Prabowo usai Caimin pindah gerbong. Bakal calon presiden dari Gerindra Prabowo Subianto baru saja ditinggal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang bekerja sama dengan Nasdem. Dengan demikian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak lagi dipertimbangkan sebagai kandidat sebagai Cawapres pendamping Prabowo di Pilpres 2024. PKB dan Gerindra pun sama-sama sudah mengucapkan selamat tinggal. Koalisi partai politik pengusung Prabowo tersisa Golkar, PAN, dan juga PBB. Berikut 3 nama kandidat Cawapres yang diajukan partai koalisi. Erlangga Hartanto saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Lahir di Surabaya pada 1 Oktober 1962 silam, sehingga usianya kini menginjak 60 tahun. Sebagai tokoh politik, Erlangga sudah menjadi anggota DPR fraksi Golkar sejak tahun 2004. Dia pun telah dipercaya menjadi bagian dari DPP Partai Golkar sejak lama. Pada 2004, dia adalah wakil bendahara Golkar. Sejauh ini, Golkar ingin agar Erlangga dipilih menjadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Elektabilitas Erlangga sebagai kandidat wakil presiden tidak terlalu besar jika melihat hasil survei sejumlah lembaga. Mesin partai, modal kursi DPR, serta kans meraih banyak suara di 2024 membuat Erlangga patut diperhitungkan sebagai kandidat Cawapres pendamping Prabowo. Erlangga juga merupakan putra dari Hartanto, tokoh yang 3 kali dipercaya menjadi menteri di era Orde Baru. Besar di keluarga dengan orang tua menteri membuat Erlangga tak asing hidup di politik sejak lama. Selanjutnya, Yusril Iza Mahendra. Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB ini punya pengalaman segudang di level nasional. Bahkan di usia muda, seorang Yusril Iza Mahendra dipercaya mantan Presiden Soeharto membuatkan pidato berhenti dari jabatannya. Yusril merupakan tokoh politik dan pakar hukum kelahiran Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung pada 5 Februari 1956. Usianya kini menginjak 67 tahun. Jelang pemilu 1999, Yusril didapuk sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang pertama. Pada pemilihan presiden tahun 1999, Yusril sempat mengajukan diri ke MPR untuk menjadi calon presiden. Akan tetapi, ia memutus mundur setelah Megawati Soekarno Putri dan Abdurrahman Wahid ikut mencalonkan diri. Oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur selaku presiden, Yusril diangkat menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 1999. Nomenklatur jabatannya diubah menjadi Menteri Hukum dan HAM sejak tahun 2001. Pada 2004 saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, Yusril dipercaya mengisi posisi sangat penting dalam kabinet, yakni Menteri Sekretaris Negara. Yusril membawa gerbong PBB mendukung Prabowo Subianto dari Gerindra menjadi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Oleh karenanya, sosok Yusril menjadi salah satu kandidat Cawapres Prabowo yang patut dipertimbangkan dari kalangan partai politik. Elektabilitas Yusril versi lembaga survei memang kecil, akan tetapi pengalaman dan kapabilitas Yusril di tingkat nasional tidak bisa dipungkiri. Seorang pakar hukum yang pandai berpolitik dan serta berpengalaman di pemerintahan. Erick Thohir. Erick Thohir diajukan oleh Partai Amanat Nasional atau PAN kepada Gerindra agar dipinang menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Erick Thohir sebenarnya bukan kader PAN, akan tetapi PAN sudah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Maka dari itu, PAN tak sungkan mengajukannya ke Prabowo. Erick lahir di Jakarta 30 Mei 1975, usianya kini 53 tahun. Sekarang masih menjabat sebagai Menteri BUMN sejak 2019 lalu. Sebelum menjadi menteri dan terjun ke politik, Erick Thohir lebih dikenal sebagai pengusaha sukses. Hartanya mencapai 2,3 triliun berdasarkan yang ia laporkan ke KPK pada tahun 2022, termasuk juga menteri terkaya. Sebelum menjadi menteri dan terjun ke politik, Erick Thohir lebih dikenal sebagai pengusaha sukses. Hartanya mencapai 2,3 triliun rupiah berdasarkan yang ia laporkan ke KPK tahun 2022, termasuk menteri terkaya. Selain menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick juga memimpin PSSI. Reputasinya di bidang sepak bola sudah dirintis sejak lama, terutama di luar negeri. Di politik, Erick sempat menjadi ketua tim kampanye pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 hingga memenangkan kontestasi.
Elektabilitas Erick Thohir juga tergolong tinggi sebagai kandidat calon wakil presiden versi sejumlah lembaga survei.